Selamat pagi para pemirsa sekalian yang saya hormati. Pagi ini kita berada di ruang cakap pagi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dan kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yaitu Mas Soni. Selamat pagi Mas Soni. Selamat pagi Pak Kapus. Ya, Mas Soni sengaja saya mengajak untuk duduk pagi hari ini. Tidak lain adalah karena sekarang ini sementara pendaftaran ya KIP kuliah. Dan tidak jarang ada beberapa pertanyaan dari adik-adik kita calon mahasiswa, baik itu melalui sosmed maupun di website kita, beberapa kendala-kendala terkait dengan pendaftaran KIP kuliah ini. Nah, ini mungkin yang saya ingin coba angkat tema diskusi bincang-bincang bagi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sih caranya mendaftar KIP kuliah sehingga mudah dilakukan oleh calon mahasiswa kita. Baik, makasih Pak Kapus. Selamat pagi adik-adik semua, penyimak ruang cakap pagi kesempatan kali ini. Jadi untuk topik kali ini berkenaan dengan pendaftaran. Bersyukur sekali kita punya program ruang cakap pagi ini karena ini sebagai salah satu bentuk kita juga untuk sosialisasi berkenaan dengan program KIP kuliah. Walaupun selama ini mungkin adik-adik semua sudah bisa memperoleh informasi berkenaan dengan program KIP Kuliah Merdeka ini di berbagai channel media yang dimiliki oleh Puslabdik. Ya, di antaranya kita sudah secara periodik share informasi di website KIP Kuliah, di websitenya Puslabdik juga. Kemudian juga di sosial media Instagram di situ, baik di Puslabdik dan mohon izin termasuk Instagram Pak Kapus juga. Oke, gitu. Oke, baik Mas Tony. Saya melihatnya bahwa memang sudah kita berikan beberapa informasi melalui sosmed, walaupun sosialisasi secara formal ya kita lakukan, tapi tetap aja berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh adik-adik kita, para calon mahasiswa baru. Nah, apa sih yang mendasar ya, sehingga harus dipersiapkan oleh si kandidat ini sehingga tidak mengalami persoalan di saat mau mendaftar? Baik, bicara terkait dengan pendaftaran, ini memang relatif gampang adik-adik semua ya. Jadi kita berikan kesempatan semua calon peserta KIP kuliah itu untuk mendaftar secara mandiri di situ. Gitu. Jadi langsung online di webnya KIP kuliah. Hanya saja memang perlu disiapkan untuk bisa mendaftar itu adik-adik harus mempersiapkan 3 parameter yang memang harus valid di situ. Apa saja itu 3 parameter? Pertama adalah NISN, ya, nomor induk siswa nasional. Kedua adalah MPSN. Ya, nomor pokok sekolah nasional. Yang ketiga adalah NIK. Ya. 3 itu saja sebenarnya. Kalau misalkan sudah punya 3 data tadi sudah cukup untuk bisa mendaftar di program KIP kuliah. Ini tidak jarang juga Pak Mas Soni ya, bahwa mereka sudah mempersiapkan NISN-nya dan sudah yakin benar, kemudian MPSN-nya juga dia sudah meyakini benar, kemudian NIK-nya sudah meyakini benar, tapi ada saja yang menyampaikan bahwa saya kesulitan mendaftar. Biasanya apa yang paling besar, paling banyak ya kendala yang dihadapi oleh si kandidat ini? Baik, ini berkenaan dengan mimpi kita ya Pak Kapus ya. Kita ingin punya satu data nasional yang terintegrasi di situ. Ya, jadi untuk itu memang sedari awal ketika program ini di launching kita sudah mempertimbangkan aspek integrasi data di situ. Nah, untuk adik-adik calon peserta KIP kuliah itu sebagai referensi utama data yang nantinya digunakan dalam pendaftaran yaitu 3 tadi itu kami dapatkan dari Dapodik di situ. Nah, jadi ketiga parameter tadi itu harus bisa dipastikan valid. Valid di sini adalah sesuai dengan yang tercatat di Dapodik. Jadi kalau misalnya datanya ada perbedaan 1 karakter saja, itu otomatis tidak bisa Pak Kapus. Oke. Nah, ini juga Mas Doni. Oke, 3 parameter tadi dia sudah persiapkan dia benar dan dia yakini benar. Tetapi apakah kalau dia gagal masuk mendaftar itu ada notifikasi atau bagaimana? Ya, untuk setiap parameter data tadi dan juga untuk setiap sistem yang terintegrasi tadi, ketika kami melakukan pemadanan data untuk validasi terkait dengan data akan langsung muncul notifikasi. Kesalahannya itu atau data yang tidak valid itu di data parameter yang mana? Notifikasi itu melalui akunnya Merdia atau email? Langsung ketika mendaftar muncul di layar, Pak Kapus. Langsung muncul di layar. Langsung di layar. Langsung ada responnya. Jadi misalnya NISN tidak valid atau tidak ditemukan, berarti kan sudah ketebak nih ya bahwa datanya kemungkinan ini berbeda dengan yang tercatat di Dapodik di situ. Nah, untuk itu
untuk mitigasinya adik-adik bisa saja untuk yang masih di kelas 12 itu tinggal koordinasi dengan guru di sekolah karena datanya masih bisa dikatakan dipegang oleh sekolah. Jadi perbaikannya jauh lebih gampang di sini. Nah, oke. Umpamanya seorang siswa mengatakan bahwa NISN saya udah benar, NPSN saya sudah benar. Yang sering juga dikeluhkan adalah NIK. Nah, bagaimana seorang siswa bisa mendeteksi bahwa NIK saya salah atau tidak? Ya, ini pun juga sama, langsung muncul di layar. Jadi ketika NIK-nya invalid, itu juga langsung muncul ada notifikasi bahwa NIK invalid. Nah, cukup kritikal di sini terkait dengan NIK karena NIK ini bukan hanya kami cek ke Dapodik saja di situ, karena NIK ini juga kita gunakan untuk mengambil terkait dengan status sosioekonomi di DTKS Kemensos. Untuk mengidentifikasi apakah yang bersangkutan terdaftar di DTKS atau tidak. Jadi memang artinya kalau seorang siswa gagal mendaftar atau melangkah ke tahapan berikutnya, itu selalu ada notifikasi. Langsung muncul di layar. Langsung nah, biasanya umpamanya taruhlah NISN-nya ada notifikasi bahwa dia asumsikan salah. Ini bagaimana langkah selanjutnya seorang siswa untuk memperbaiki NISN ini? Baik, untuk NISN dan MPSN, jadi ini tadi ya adik-adik semua, ini tinggal nanti dilihat nih status adik-adik apakah sudah lulus atau belum. Kalau belum berarti tinggal langsung koordinasi dengan guru di sekolah di situ. Jadi guru di sekolah masih bisa melakukan perbaikan terkait dengan data adik-adik selama adik-adik calon peserta program KIP Kuliah ini masih belum lulus. Tapi untuk yang sudah lulus, nah ini bisa dilakukan verval secara mandiri. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan tim Dapodik. Tim Dapodik sudah menyiapkan halaman web untuk melakukan verval secara mandiri. Linknya bisa diakses di web KIP Kuliah, adik-adik. Nah, hanya saja di situ perlu menjadi catatan bahwa ketika kita melakukan proses verval terkait dengan data NISN, MPSN, NIK, itu mohon bisa dilampirkan dokumen yang valid. Sebagai contoh misalnya untuk yang NISN, MPSN, berarti kan ini adanya di ijazah atau di rapor ya Pak Kapus ya. Jadi disertakan itu. Kalau misalnya NIK, ini kan datanya ada di foto KTP atau di KK, nah itu juga mohon dilampirkan supaya catat betul-betul itu pemirsa bahwa sebenarnya kalau kita gagal lanjut dengan pendaftaran kita, periksa teliti lagi apa yang menjadi catatan di situ. Ternyata kita sendiri bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, begini lagi Mas Soni. Terkadang ada anak-anak yang menyampaikan ke sosmed saya atau ke sosmednya Puslapdi, saya baca ya, bahwa bagaimana dengan yang sudah mendaftar tahun sebelumnya lantas ingin mendaftar lagi tahun ini, apakah terkendala dengan akunnya lama atau bisa digunakan yang lama? Baik, adik-adik untuk akun ya ini bisa digunakan multi years. Jadi kalau adik-adik sudah punya akun tahun lalu, itu tinggal login saja ke sistem. Hanya saja memang ketika kita sudah berganti tahun, Pak Kapus ya, di sini kita memang perlu konfirmasi karena ini kan program di tahun yang berbeda, perlu di semacam pembaruan akun di situ. Dan untuk pembaruan akun sangat sederhana sekali, tinggal adik-adik mengisikan NISN, MPSN, NIK dan alamat email yang valid. Itu saja sebenarnya. Jadi pemirsa ini sangat gampang. Jadi kalaupun sudah mendaftar tahun 2021, lantas belum menjadi penerima, ini gampang, nggak perlu risau bahwa jangan sampai double di dalam. Ini dengan otomatis pakai akunnya lama, nanti ada kesempatan untuk melakukan perbaikan di dalam ya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini ada lagi pertanyaan begini Mas Soni, sering muncul saya baca di sosmed. Kaitannya dengan satu membuat akun. Nah, apakah setiap mau mengikuti satu jalur seleksi ini si anak-anak atau adik-adik kita ini harus membuat akun lagi? Tidak. Jadi jujur langsung saya bertegas bahwa tidak. Satu akun itu bisa digunakan untuk daftar di semua seleksi. Jadi jangankan jalur semuanya dalam tahun yang sama, akun tahun sebelumnya pun masih bisa dipakai. Masih bisa. Jadi untuk misalnya mau ikut seleksi SNMPTN gitu kan, kemudian mohon maaf misalnya adik-adik gagal nih Pak Kapus ya. Apalagi besok pengumuman kan besok SNPTN. Jadi bagi mereka yang tidak lulus SNPTN, jangan risau, tinggal memilih lagi jalur seleksi SBMPTN. Tidak perlu bikin akun baru. Tidak perlu. Jadi satu akun untuk semua seleksi. Ini adik-adik sekalian yang saya hormati ya.
Itu catat betul apa yang disampaikan Mas Sony, ini narasumber yang luar biasa karena beliaulah yang bertugas 24 jam mengawal sistem di KIP Kuliah. Kita kembali ke tema kita lanjutkan beberapa bincang-bincang ke depan karena masih ada hal-hal yang perlu barangkali saya tanyakan ke narasumber kita terkait dengan pendaftaran KIP Kuliah Mas Sony ya. Jadi saya mohon waktunya kita Silakan, lanjut silakan. lagi karena beberapa hal sangat diperlukan oleh adik-adik kita. Nah, pertanyaan yang saya ingin sampaikan lagi Mas Sony gini, seringkali anak-anak kita yang namanya ada adik kita yang lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah, terkadang memiliki email itu tapi tidak permanen ya, tidak di-maintain dengan baik. Sehingga di saat ingin mendaftar mungkin pinjam email gurunya atau sekolah gitu. Nah, ini bagaimana Mas Sony? Ya, jadi memang terutama untuk adik-adik ya itu bisa dipahami karena memang secara tidak langsung kan ya mungkin mereka belum paham terkait dengan urgensi email Pak Agus ya, beda dengan kita yang Iya, komunikasi iya. dengan kolega pakai email. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau yang KIP kuliah itu masih diperkenankan ya untuk ketika mendaftar itu menggunakan email itu orang tuanya, gurunya karena memang didaftarkan secara kolektif ataupun email rekannya di situ. Hanya saja ini yang perlu menjadi catatan adik-adik semua di situ ya. Pastinya nanti ketika adik-adik sudah tidak punya akses ke pemilik email tadi gitu kan, misalnya pinjem email temennya nih gitu kan, emailnya temennya ada di tempat yang jauh untuk Dan kontak mungkin lagi. juga ada kaitannya dengan notifikasi tertentu ya. Iya, Notifikasi tertentu Iya. sehingga informasi itu tidak langsung bisa dia lihat karena ada Iya. di email orang lain. Orang gitu lain ya. Oke. Jadi memang dimungkinkan untuk daftar, hanya saja akan mengurangi benefit dari program KIP Oh, kuliah. iya, Jadi iya, memang nantinya kita akan secara periodik ya akan sharing berbagai informasi mungkin ke adik-adik dengan memanfaatkan email itu. Kemudian pihak sekolah misalnya adik-adik lolos di situ pengen memberikan informasi, pengen kontak gitu kan ya. Itu juga bisa menggunakan email itu ataupun juga fitur-fitur dari sistem yang baru mungkin nantinya akan juga memanfaatkan email tadi Pak Kapus. Tapi satu lagi Mas Doni juga terkadang yang menjadi persoalan juga kalau SMA atau SMK di bawah binaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi ini gampang karena kita satu rumah di Andapodik ya. Iya. Satu rumah di Andapodik. Tetapi adik-adik kita yang dari madrasah ini juga seringkali menjadi persoalan karena selain daripada NISN ada juga nomor induk yang ada di sistem EMIS ya, EMIS yang ada di Kemenak. Nah, ini bagaimana caranya sistem kita membaca sehingga adik-adik kita juga dari madrasah aliyah bisa mengakses KIP kuliah untuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi umpamanya seperti itu Mas Tony. Ya, baik. Berkenaan dengan satu data tadi Pak Kapus ya sebagai mimpi kita bersama. Jadi memang nantinya data itu sebagai referensi untuk anak-anak yang adik-adik ada di SD, SMP, SMA itu ada di Dapodik nantinya gitu kan. Nah, sehingga untuk rekan-rekan yang di EMIS sebenarnya tidak perlu khawatir karena memang kita sudah sepakat ya perlunya data yang terintegrasi tadi. Dan di sini untuk program KIP kuliah memang kami hanya melakukan pengambilan data itu di Dapodik. Tapi saja. Adik-adik jangan khawatir. Jadi sistem kita tidak membaca langsung tidak ke EMIS. baca di EMIS, tapi harus memastikan NISN-nya di Dapodik. Iya, ada di Dapodik. Cuma jangan khawatir karena teman-teman yang di EMIS itu juga mengalirkan datanya. Jadi secara nomenklatur itu EMIS nantinya akan masuk ke Dapodik. Jadi secara periodik itu mungkin untuk integrasinya sudah mulai intens di 2 tahun terakhir Pak Kapus ya. Di 2019 itu sudah mulai diinisiasi untuk pentingnya satu data tadi. Oke, satu hal yang lebih penting lagi Mas Sony, karena kan KIP kuliah sebagai home base pendaftaran untuk KIP kuliah, mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Satu sisi adik-adik kita calon mahasiswa ini kan harus mendaftar juga di LTMPT. Ya. Nah ini bagaimana keterkaitannya? Bagaimana? Apakah adik-adik kita memang harus masuk di 2 sistem atau satu sistem tapi sudah terintegrasi atau bagaimana Mas Sony? Baik, ini mungkin yang perlu di-highlight kita coba lihat dari 2 perspektif Pak Kahar ya. Yang pertama Pak Kapus ya. Pertama adalah untuk program bantuan KIP kuliah itu sendiri. Jadi memang diperlukan mekanisme pendaftaran di situ. Jadi wajib adik-adik wajib yang mau ikut KIP kuliah itu untuk terdaftar di SIM KIP kuliah di situ. Itu satu.
Kemudian sisi yang lain, perspektif yang lain, ini berkenaan dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa LTMPT ini adalah sebagai panitia untuk yang menyelenggarakan seleksi di situ, gitu kan. Jadi ada dua. Jadi adik-adik kita ini harus memahami bahwa KIP kuliah di sistemnya itu dalam rangka memperoleh beasiswa. Ya. Sedangkan sistem yang ada di LTMPT adalah sebagai panitia seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Iya, iya. Oh, gitu. Tapi tadi menyambung ke pertanyaan Pak Kapus tadi ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya saya ingin ikut bantuan KIP kuliah, beasiswa KIP kuliah, kemudian ingin juga ikut seleksi. Nah, ini gampang sebenarnya Pak Kapus ya. Nah, kalau bisa kami rekomendasikan, yang pertama adalah mohon dipastikan di sini adalah sudah punya akun, sudah melengkapi berkas, kemudian juga sudah memilih seleksi sesuai dengan seleksi yang mau diikuti, gitu kan ya. Misalnya di LTMPT sekarang sedang buka seleksi SBMPTN nih, Pak Kapus ya. Nah, maka mohon bisa dipastikan dulu, selesaikan dulu nih yang di KIP kuliahnya. Yang mana harus didahulukan? KIP kuliah di LTMPT atau KIP kuliah? Yang KIP kuliahnya dulu Pak Kapus. Iya, dulu. KIP kuliahnya dulu. Sebaiknya didahulukan. Karena kalau misalnya beasiswa sudah lengkap ya, berkasnya sudah lengkap di sini, maka nanti secara otomatis akan terintegrasi dengan yang LTMPT. Jadi mekanisme host to host sinkronisasi dengan LTMPT itu adalah kami yang akan support data ke sana. Adik-adik kita yang mendaftar tidak perlu risau karena ini pekerjaan mesin antara data yang ada di sistem KIP kuliah dengan LTMPT sinkronisasi datanya. Jadi kalau kita di KIP kuliah dulu berarti kan data udah siap nih Pak Kapus ya untuk ikut beasiswa gitu kan itu yang nanti akan kita kirimkan ke sana. Tapi berbeda halnya kalau misalnya adik-adik sudah daftar di LTMPT dulu gitu kan ya. Nah, ini gimana Pak? Bisa nggak? Itu pastinya bisa gitu kan ya. Selama adik-adik ya bisa dikatakan belum finalisasi, belum berakhir periode pendaftarannya di situ gitu kan, dan segera melengkapi berkas yang di KIP kuliah di situ. Nah, ini lagi pertanyaan lanjutan Mas Soni. Banyak sekali masuk sekarang di sosmed saya maupun di Puslabdik saya lihat itu banyak adik-adik kita yang terlambat mendaftar KIP kuliah tapi sudah selesai LTMPT. Bahkan penutupan SNPTN itu kan sudah berakhir dan tinggal besok nih pengumuman. Nah, bagaimana anak adik-adik kita yang terlambat tidak terdaftar di KIP kuliah? Apa masih ada jalan lain untuk bisa mendapatkan KIP kuliah? Apakah masih bisa ada kesempatan untuk dapat beasiswa itu gitu kan ya? Betul. Jadi memang idealnya ya adik-adik ya ketika proses seleksi itu adik-adik sudah menginformasikan ke perguruan tinggi gitu kan ya bahwa akan masuk ke perguruan tinggi Bapak Ibu semua di jalur SNMPTN di prodi yang mana di situ. Idealnya seperti itu. Cuma kan kenyataannya ada yang seperti Pak Kapus tadi gitu kan ya. Ada saja yang terlambat karena informasinya terlambat. Padahal secara karakter kriteria dia memenuhi syarat untuk menerima KIP kuliah begitu. Untuk kasus yang seperti tadi, nah ini kita tunggu aja pengumumannya Pak Kapus. Nah, kalau misalnya nanti di pengumuman ada informasi dia lulus gitu kan ya, lulus gitu kan ya, berarti kan di sini yang bersangkutan sebenarnya punya peluang untuk dapat beasiswa ini. Hanya saja kan seleksinya udah selesai. Kemarin udah nyesel nggak milih gitu kan ya. Nah, ini bisa saja nanti ketika adik-adik registrasi ulang itu disampaikan ke perguruan tingginya. Sampai ke perguruan tinggi bahwa secara kriteria saya memenuhi syarat untuk mendapatkan KIP kuliah. Namun terlambat mendaftar di sistem KIP kuliah setelah penutupan. Itu bisa dilakukan. Masih memungkinkan, tapi memang ini kembali ke proses verifikasi di perguruan tingginya. Jadi bukan serta-merta klaim sepihak bahwa mampu pasti perguruan tinggi akan bertanya di situ apakah adik-adik punya ada dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi biasanya? Biasanya untuk validasi akan ngecek berkas Pak Kapus ya. Yang pertama pasti ya kepemilikan KIP seperti biasa. Kemudian kepemilikan KKS di situ atau kita lihat apakah terdaftar di TKS. Kalau 3 komponen ini tidak dipenuhi, masih ada kesempatan lagi. Kita lihat dari jadi artinya untuk memverifikasi 4 kriteria ini, disinilah ranahnya perguruan tinggi untuk memastikan bahwa anak ini layak atau tidak. Baik. Tapi memang kembali ya, ini kembali akan diputuskan oleh perguruan tinggi sesuai dengan hasil verifikasi. Dan pastinya juga bahwa yang namanya pendaftar biasanya pasti jauh lebih besar dibanding kuotanya yang ada tersedia di perguruan tinggi. Dan pastinya juga Pak Kapus ini ya prioritas yang sudah memilih seleksi dulu dong, gitu kan. Jadi walaupun adik-adik berusaha untuk Pak saya ini layak sebagai penerima gitu kan, tapi kan ada kota yang Pak Kapus sampaikan tadi gitu kan ya. Sedangkan yang mau ke perguruan tinggi tersebut lumayan banyak. Perguruan tinggi harus milih kan, pasti akan mendahulukan. Tidak harus putus asa. Artinya
Kalau memang memenuhi syarat, Iya, silakan ajukan diri ajukan kepada saja. bagian kemahasiswaan Iya, bahwa saya layak dengan kriteria yang bisa kita buktikan, iya, apakah itu pemilik KIP di Dasmen, iya. ataukah dia orang tuanya penerima Peserta PKH, PKH. peserta PKH, atau dia terdata dalam DTKS Iya, maksimal desil 4, iya. atau ada keterangan penghasilan orang tua. Kalau itu bisa dibuktikan, bisa mengusulkan diri ke pihak perguruan tinggi. Iya. Oke. Jadi Begitu teman-teman ya. Jadi jangan putus asa. Kalau terlambat mendaftar di SIM KIP kuliah sementara SNPTN-nya sudah selesai, mudah-mudahan Ananda semua nanti terjaring melulus masuk SNPTN. Ini masih ada kesempatan. Di saat registrasi ulang, pastikan diri Anda, lengkapi dokumen seperti yang disampaikan tadi Mas Sony, baru sampaikan secara baik-baik kepada pihak pengelola di perguruan tinggi di mana Ananda lulus, sehingga masih ada kesempatan untuk Anda. Baik Mas Sony, saya ingin lanjutkan pertanyaan berikutnya ya, karena tidak jarang juga adik-adik kita ada bertanya seperti ini. Bagaimana kalau salah memilih program studi, bisa nggak diganti ulang? idealnya ini nggak bisa diganti Pak Kahar ya, Iya. Pak Kapus ya. Hanya saja mungkin di sini ya kita masih fasilitasi selama belum seleksi berjalan di situ. Sudah Jadi bisa artinya diakomodasi. fasilitasi di sini bukan si calonnya memperbaiki, bukan? Bukan. Ini memang harus kontak ke helpdesk kami Pak Oh, Kapus. harus ke helpdesk karena kami. ia memegang sistem yang memperbaiki. Iya. Tapi kita beri kesempatan. kita berikan kesempatan Bagus, untuk bagus. perbaikan. Oke. Tinggal diinfokan saja ke PT mana, prodi mana. Nah, berikutnya juga Mas Sony, seringkali juga saya melihat bahwa adik-adik kita terutama dari alumni Madrasah Aliyah ya. Nah, apakah KIP kuliah di Kemendikbud ini juga memfasilitasi teman-teman yang perguruan tinggi di bawah Kemenang? Ini mohon maaf, jadi memang untuk program beasiswa KIP kuliah Pak Kapus ini memang dedicated hanya untuk perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek saja di situ. Nah, artinya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ada tersendiri KIP kuliah yang dikelola sendiri oleh Kemenak gitu ya. Iya, ada. Jadi tidak jangan sampai tumpang tindih, Iya. karena masing-masing tanggung jawabnya sudah diserahkan oleh pemerintah ya. Iya. Artinya KIP kuliah untuk perguruan tinggi di bawah Kemenak disiapkan sendiri oleh Kemenak Kemenak. Nah, sendiri. perguruan tinggi yang ada di Kementerian Kemendikbudristek, maka KIP kuliahnya dari Kemendikbudristek. Iya. Nah, yang perlu juga barangkali garis bawahi prodi-prodi Mas Sony. Iya. Karena ada kalanya juga pemainnya satu perguruan tinggi ada fakultas keagamaan. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Sony? Ya, jadi kita sudah sepakat ya Pak Kapus Ya. antara Kemendikbudristek dan Kemenak. Jadi untuk semua perguruan tinggi, fakultas, prodi yang ada di bawah Kemendikbudristek itu bisa. Jadi artinya secara institusionalnya kita lihat kelembagaannya. Iya. Kalau kelembagaannya di bawah binaan Kemendikbudristek, maka kita tidak melihat bahwa fakultasnya keagamaan atau prodinya keagamaan semuanya boleh. Bisa. Sebaliknya juga begitu berarti. Iya. Berarti semua umpamanya di UIN, ada fakultas kedokteran, ada fakultas psikologi, juga beasiswanya dari Kemenak. KIP kuliah Kemenak. Baik, berarti ini tidak tumpang tindih ya. Tidak ada yang dikhawatirkan jangan sampai tumpang tindih, karena ini adalah anggaran APBN kita ya, sama-sama bersumber dari APBN. Ya. Intinya sih adik-adik harus tahu Pak Kapus ya, perguruan tinggi itu ada di mana gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Mas Sony. Kalau sudah menerima KIP kuliah, bisa pindah perguruan tinggi nggak atau program studi? Nah, ini adik-adik ya, idealnya gitu kan ya. Iya. Ketika adik-adik mendaftar beasiswa, itu kan sudah jelas ya, mau di perguruan tinggi mana, mau di prodi mana. Dan pastinya yang bisa masuk di perguruan tinggi tersebut memang adik-adik terpilih di situ. Secara akademik bagus, hanya saja punya ketidakmampuan ekonomi di situ. Ya sebagai landasan atau latar belakang dari program KIP kuliah di sini. Nah, pastinya kalau misalnya mau pindah prodi ini mohon maaf, karena sedari awal kita yakin adik-adik itu bisa di perguruan tinggi di prodi yang adik-adik pilih. Jadi tidak diperkenankan. Jadi kesimpulannya tidak boleh lah. Nggak tidak boleh pindah program studi lagi ya. Secara aturan dalam beasiswa KIP kuliah. Kalau mau pindah karena harus mungkin baru pertama yang bisa menyimpulkan bahwa ini kok bukan passion saya ya, sehingga saya harus pindah. Artinya silakan aja pindah, tapi KIP kuliahnya tidak ikut. Tidak ikut pindah gitu ya. Jadi demikian teman-temannya, jadi mohon menjadi perhatian. Kayak pindah program studi atau pindah fakultas kita tidak larang, tapi KIP kuliahnya tentu tidak ikut, karena harapan kami tidak pindah program studi. Nah, yang terakhir sekali nih.
yang ongoing study atau yang sudah menjalani studi di perguruan tinggi masih bisa nggak mendaftar KIP kuliah? Baik, ini memang gampang-gampang susah Pak Kapus Ya, ya. Tinggal kita lihat dari perspektifnya sini ya. ya, Selama memenuhi syarat ya. sebagai peserta KIP kuliah, itu diperkenankan ikut program KIP kuliah. Hanya harus mulai lagi sebagai mahasiswa baru. Oh, harus kembali lagi. Harus Jadi yang mulai lagi sudah dari awal. ongoing study tidak bisa, baru Hanya. pertengahan baru ini Iya, KIP nggak kuliah. bisa, mohon maaf. Oke, baik. Baik, Mas Suni, kita berada pada penghujung bincang-bincang. Apa yang kita diskusikan tadi, adik-adik kita bisa melihat informasi di mana? Baik, untuk berbagai Ya. channel informasi kita sudah sediakan ya Pak Mhm. Kapus ya untuk memberikan kemudahan Ya, adik-adik untuk cari info. Yang pertama di webnya KIP Kuliah, itu ada di kip-kuliah.kemdikbud.go.id. ya, Yang kedua ada di websitenya Puslabdik, Ya. puslabdik.kemdikbud.go.id. ya, Kemudian juga adik-adik bisa ikuti ya timeline dan follow ini Instagram Puslabdik dan Instagram Pak Kapus, alamatnya ada di @puslabdik_dikbud, dan untuk Pak Kapus ada di @abdul_kahar_07, Mhm. serta juga untuk yang online bisa akses di YouTube Ya. Puslabdik dengan alamat di Puslabdik Kemdikbud, dan juga di YouTube-nya Pak Kapus juga bisa diakses itu di abdul_kahar_07. Oke, baik Mas Tony, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini Sama-sama, dalam Pak bincang-bincang pagi kita, Ruang Caka Pagi. Anak-anakku semua yang saya hormati atau seluruh pemirsa yang saya banggakan, bahwa KIP kuliah ternyata tidak sulit untuk mendapatkan, apalagi proses pendaftarannya begitu simpel dan begitu familiar, dalam artian user friendly ya, untuk sistem yang disiapkan untuk KIP kuliah, sehingga ada anakku sekalian tidak perlu khawatir dalam proses pendaftaran ini. Dan kalau sudah dianggap bahwa terlambat di SNMPTN, masih ada SBMPTN, masih ada Mandiri, dan bahkan terbuka sampai di Oktober khususnya untuk yang mau masuk ke PTS perguruan tinggi swasta kita di seluruh Indonesia. Jadi demikian pada bincang kita pada pagi hari ini pada Ruang Cakap Pagi Pusat Layanan PBH Pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mas Sudi, ayo kita minum bersama. Baik, makasih Pak Kapus. Sama-sama.